Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aita Lailatul Maulidia dengan NIM akhir 047. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 yaitu DHCP dan DNS. Dan di sini ada topologinya dan spesifik gambar. Ini ada skenario masalah. VLAN 10 tidak mendapatkan IP address. VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa resolve. Reverse DNS tidak berfungsi. Setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi. Terjadi konflik IP di VLAN 20 dan beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Pada skenario tersebut, VLAN 10 tidak mendapatkan IP karena DHCP server berada di VLAN 30. DHCP menggunakan broadcast pada tahap awal sehingga tanpa konfigurasi DHCP relay IP helper address, permintaan dari VLAN 10 tidak akan sampai ke server. Akibatnya, klien tidak menerima alamat IP. Setelah DHCP di restart dan beberapa klien kehilangan koneksi, kemungkinan penyebabnya adalah list database tidak sinkron atau rusak sehingga server tidak mengenali IP yang masih digunakan klien. Hal ini menunjukkan tidak adanya sistem failover atau redundansi. Terjadinya konflik IP di VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP bisa disebabkan oleh penggunaan IP statis dalam rentang DHCP, adanya rogue DHCP server atau kesalahan konfigurasi. Dampaknya adalah koneksi menjadi tidak stabil. Beberapa klien yang tetap menggunakan DNS publik kemungkinan mengatur DNS secara manual atau menerima konfigurasi dari sumber lain. Solusinya adalah menerapkan DHCP relay dengan benar, mengaktifkan DHCP snooping atau untuk keamanan memanfaatkan konfigurasi full sesuai, serta menerapkan kebijakan pembatasan DNS eksternal. Di sini ada soal DHCP. Yang pertama, jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. DHCP server berada di VLAN 30 menjelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Ditemukan log berikut. Terus terjadi konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP. Jika rogue DHCP server dijaringkan, mekanisme serangannya, cara mendeteksi secara forensik, mitigasi pada switch manageable. Yang keenam ada rancang konfigurasi DHCP. Untuk VLAN 10, 200 user, option 3 gateway, option 6 DNS. DHCP bekerja melalui proses DORA yaitu discover, offer, request, dan acknowledge. Jika VLAN 10 tidak mendapatkan IP, kemungkinan besar kegagalan terjadi pada tahap discover karena DHCP server berada di VLAN 30 sehingga broadcast tidak melewati router tanpa konfigurasi DHCP relay IP address. Solusinya adalah mengaktifkan DHCP relay pada interface VLAN 10 dan memastikan full IP tersedia. Log no relays menunjukkan bahwa alamat IP pada pool sudah habis atau list belum expired.
sehingga klien tidak mendapatkan IP. Dampaknya, jaringan pada VLAN tersebut tidak bisa digunakan. Solusi jangka pendek adalah memperbesar range atau membersihkan lace, sedangkan jangka panjangnya adalah menyesuaikan desain subnet dan mengatur lace time yang optimal. Konflik IP di VLAN 20 dapat disebabkan oleh pengguna IP statis dalam range DHCP, adanya rogue DHCP server atau kesalahan konfigurasi pool. Solusinya adalah memisahkan IP statis dari range DHCP dan mengaktifkan DHCP snooping pada switch. Jika terdapat rogue DHCP server, perangkat tersebut akan memberikan IP palsu lebih cepat dari server sehingga berpotensi menyebabkan serangan man in the middle. Mitigasinya adalah mengaktifkan DHCP snooping dan hanya mempercayai port yang terhubung ke server DHCP resmi. Untuk VLAN 10 dan dengan 200 user dapat digunakan subnet per 24 lace time sekitar 8-12 jam. Option 3 untuk gateway, option 6 untuk DNS internal, serta reservasi IP untuk printer berdasarkan MAC address. Di sini ada soal DNS. Jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai recursive resolver dan authoritative server. Klien VLAN 20 bisa ping, tetapi ini untuk lanjutan soalnya, dan menurut analisa saya, DNS sebagai recursive resolver berfungsi mencarikan jawaban ke server lain untuk klien dan menyimpannya di cache. Sedangkan authoritative server hanya memberikan jawaban resmi untuk domain yang dikelolanya, seperti kampus.local. Jika klien bisa ping DNS server tetapi timeout, berarti jaringan normal, namun servis DNS bermasalah. Bisa karena bind 9 tidak aktif, port 53 diblokir, atau record belum dibuat sebelumnya. Solusinya adalah memastikan servis berjalan dan konfigurasi zone benar. Reverse lookup tidak berfungsi karena tidak ada atau salah konfigurasi PTR record pada zona in. IP harus dibalik dalam reverse zone dan diserahkan ke hostname. Klien yang tetap melakukan DNS 8.8.8.8 biasanya karena setting manual atau tidak ada pembatasan jaringan. Solusinya adalah memblokir DNS eksternal dan memaksa semua query ke DNS internal. Di sini ini adalah topologi rancangan. Lanjut saja ke topologi yang saya buat. Di sini kita kasih nama VLAN 10. VLAN 10 IP 192.168.10.4/3. Sini VLAN 11 IP 192.12.4.7.
VLAN 12 192.168 12 47. Langsung saja kita konfigurasi di CLI nya ke multi-layer switch. X VLAN 20 F VLAN 20 X VLAN 20 address 168.12.1. Ya, gede banget.
ke IP DHCP VLAN 20. DHCP VLAN 20 IP DHCP VLAN 20 network 191. Lanjut, kita konfigurasi interface-nya. Mode terang. Mode terang. Lanjut, kita konfigurasi ke switch. M
Coba kita testing. Kita atur DHCP-nya dulu. Lalu kita atur DNS-nya terlebih dahulu. Coba kita cek di web browser. Mungkin ini ada kesalahan yang saya tidak tahu kesalahannya itu gimana, tapi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.